بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ikhwani hadirin jamaah Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani, yang telah memilih kita. Kita dipilih Allah dan dimudahkan Allah dan ditetapkan Allah untuk duduk di majlis yang penuh berkah ini, di malam yang tepatnya malam daripada malam ke-12 bulan Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Rasulullah. Kita dikumpulkan di suatu tempat yang penuh dengan keberkahan, yang telah menjadi saksi ratusan bahkan mungkin lebih dari 1000 para orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini. Walakal hamdu syukrah, malam hari ini kita pun dimuliakan Allah untuk masuk ke ini tempat. Ma'asyal ahbabi rahimakumullah, setiap apapun akan menjadi mulia ketika disandarkan kepada suatu yang mulia. Pada malam hari ini alhamdulillah kita didudukkan Allah, dan kita yakin ikhwani malam ini kita diangkat derajat oleh Allah. Kita dengan mendapatkan ampunan dosa dari sisi Allah, dan insyaallah kita pun mendapatkan kelak syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan, dinisbahkan kepada baginda Rasulullah, maka akan menjadi mulia, menjadi agung, menjadi indah, menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ikhwani rahimakumullah. Benda matikah iya? Tumbuhankah iya? Hewankah iya? Manusiakah iya? Bahkan malaikat Allah pun menjadi mulia ketika didekatkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu syukra ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah ikhwani malam hari ini. Kita yang mungkin tadi siang bermaksiat kepada Allah, yang tadi bahkan sore masih terus melakukan kesalahan dan dosa, pada malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan Allah untuk lidah kita menyebut nama baginda Rasulullah. Maka wallahi ikhwani, lidah kita menjadi mulia, bibir kita menjadi agung di mata Allah. Bahkan pakaian yang hari ini kita pakai pun, kalau seandainya ini pakaian mampu untuk berucap, wallah dia akan berkata dengan pakaian yang ada di rumah, akulah paling bahagia, akulah pakaian yang paling mulia malam ini. Itu benda mati ikhwan. Termasuk ini mikrofon yang anak pakai. Dari tadi sebut-sebut nama Rasulullah, dari tadi disebut-sebut nama Allah, dari tadi disebut-sebut semua tentang keagungan Rasulullah. Seandainya ini mikrofon mampu berbicara, pasti wallahi ikhwani, ini mikrofon akan berbangga dengan semua mikrofon yang ada, bahwa akulah mikrofon yang paling mulia malam hari ini. Termasuk ini katifah, permadani, buah-buahan, makanan, minuman, semua ikhwani jamadat, benda mati menjadi mulia ketika di situ mereka disandarkan dengan baginda Rasulullah. Lalu bagaimana dengan manusia ikhwani? Bagaimana dengan seorang yang mukmin bin Nabi, muslim, cinta dengan Rasulullah, lidahnya berucap menyebut nama Rasulullah, pikirannya mengenang
menghayalkan, membayangkan baginda Rasulullah, maka pasti ikhwani semua akan mulia. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an, yang tiap malam, hampir tiap malam kita baca maulidnya, bahkan di siang hari kita baca maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang semua mengenal keagungan beliau, dan yang pasti yang paling mengenal sosok keagungan beliau hanya Allah wa Rasul, yang mana dikatakan oleh salah seorang tokoh ulama besar Hadramut, ketika tokoh ulama ini datang ke negeri kita ikhwan, menghadiri haul Solo beberapa belas tahun yang lalu, beliau mengangkat tentang keagungan Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, seandainya ikhwani, ini Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, seandainya satu helai rambut Habib Ali Habsyi dimasukkan ke dalam satu sumur, lalu air sumur tersebut setelah mendapatkan keberkahan rambut Habib Ali Habsyi diminum oleh orang-orang yang keras hatinya, maka yaksikanlah, kata beliau, saksikan hati-hati yang keras itu akan menjadi lembut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Ada apa dengan Habib Ali Habsyi ikhwani? Ada apa dengan Habib Ali bin Muhammad sehingga rambut beliau dimasukkan ke dalam sumur, dan orang yang minum air dari sumur tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah? Wallah ikhwani, tidak ada yang lebih dari Habib Ali Habsyi, kecuali ini pun diakui oleh semua orang yang hidup di zaman beliau dan yang hidup setelah beliau, illa bibarakati bisabab ittisal gawiyah bil Habib sallallahu alaihi wasallam, karena hubungan beliau sangat hebat, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu an pernah memimpikan tentang sosok Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyaksikan pernah bermimpi Rasulullah, dan di belakang Rasulullah Habib Ali Habsyi berjalan, di mana di situ hentakan kaki Rasulullah, Rasul melangkah, kecuali Habib Ali Habsyi meletakkan di situ pula telapak kakinya di bekas telapak kaki Rasulullah. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, semua yang dekat sama Rasulullah pasti mulia, semua yang dekat dengan Rasulullah pasti agung, pasti berkah. Bahkan kalau kita buka cerita tentang masa kecil Rasulullah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau diangkat menjadi rasul, sebelum beliau mendapatkan kedudukan yang agung dengan Isra wal Mi'rajnya, beliau masih tifl, masih bayi kecil ikhwani, sudah ditampakkan Allah irhasat yang luar biasa. Kisah tentang Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah, cerita yang mungkin sering kita dengar, tapi yuk kita ambil ibrah dan tanamkan pada diri kita, ambil keberkahan dari cerita ini. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah, merupakan adat daripada sudah menjadi adat istiadat dan menjadi kebiasaan orang-orang Arab Mekah. Siapapun mereka, baik kalangan orang-orang biasa ataupun orang-orang yang bangsawan, kalau mereka punya anak kecil yang masih bayi, mereka akan titipkan kepada orang-orang yang ada di pedesaan, yang ada di Badawi, yang tinggal di gunung-gunung, yang tinggal di tempat-tempat yang asing, yang jauh daripada polusi dalam bentuk apapun polusi itu. Mereka titipkan anak-anak mereka, lalu mereka berikan upah kepada orang-orang tersebut agar ini anak tumbuh dengan alami, berucap bahasa Arab dengan fushah, tumbuh subuh dengan makanan-makanan yang berkah, tak terpolusikan dengan apapun bentuk polusi. Ini pun terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Sa'ad ikhwani rahimakumullah, yang terkenal kelompok orang-orang yang memang di antara pekerjaan mereka, di samping mereka itu berkebun dan memang terkenal, Bani Sa'ad adalah kelompok yang tinggal di pergunungan dekat Taif, yang mana di situ sebenarnya daerah tempat yang subur. Tapi subhanallah, hikmah Allah menetapkan pada tahun di saat Rasulullah SAW dilahirkan, semua wilayah Arab termasuk juga daerah Bani Sa'ad mengalami kekeringan. Sehingga ikhwan rahimakumullah, mereka yang memang memiliki pekerjaan selalu mengambil anak-anak orang Mekah untuk mereka asuh dengan mendapatkan imbalan. Mereka pun pada tahun kelahiran Rasulullah turun ke kota Mekah. Mereka datang dengan harapan yang tinggi untuk mendapatkan titipan-titipan anak dengan mendapatkan upah yang besar dari orang-orang Mekah. Ikhwani rahimakumullah, singkat cerita, orang-orang Bani Sa'ad telah bersepakat mereka untuk turun ke kota Mekah
berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah orang Mekah untuk menanyakan apakah mereka memiliki anak yang mau dititipkan kepada mereka. Mereka datang ikhwani, termasuklah di antara mereka adalah seorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Ini perempuan ikhwani, tinggal di dusun, tidak dikenal orang, tapi ketika Allah gandengkan dirinya dengan Rasulullah, maka dia menjadi agung, menjadi mulia, menjadi selalu kita ucapkan dalam lisan kita. Bahkan kita berbangga seandainya memberikan nama seperti dengan namanya Halimah, karena nama ini menjadi nama yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, ketika itu mereka semua bersiap-siap untuk pergi ke kota Mekah, termasuklah Halimatus Sa'diyah. Tapi miskin Halimah ikhwani, beliau bukan orang yang mampu, beliau tidak punya kendaraan yang gagah, beliau tidak punya kuda ataupun onta, beliau cuma memiliki satu kendaraan keledai, yang keledai ini pun bukan keledai dalam keadaan gagah perkasa, tapi dalam keadaan sudah tidak nampak kekuatannya. Tapi itulah satu kendaraan milik Halimatus Sa'diyah. Berjalan mereka ikhwani, yang naik kuda dengan kudanya, yang naik onta dengan ontanya, dan Halimah dengan keledainya yang tidak memiliki begitu kuat tenaganya. Berjalan mereka, berjalan lalu berjalan, mulailah tertinggal Halimatus Sa'diyah di belakang. Perjalanan semakin jauh, Halimah pun tertinggal jauh di belakang ikhwani. Sampai katakanlah ketika mereka semua telah sampai ke kota Mekah, Halimah masih berada di pertengahan jalan, karena beliau hanya punya seekor keledai, dan keledai itu pun tidak memiliki kekuatan yang gagah untuk jadi kencang untuk menuju ke kota Mekah. Ikhwani rahimakumullah, orang-orang Bani Sa'diyah sampai ke kota Mekah. Setelah mereka sejenak beristirahat, mereka pun datang menghampiri rumah-rumah yang ada di kota Mekah, dengan tujuan untuk menanyakan apakah rumah tersebut memiliki anak kecil yang mau dititipkan kepada mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan upah dengan memelihara anak-anak orang kota Mekah. Datang mereka ke rumah yang satu, ke rumah yang dua, lalu mereka mendapatkan anak untuk diasuh, lalu yang kedua pun mendapatkan, lalu di antara mereka pun bertebaran ke sana ke sini. Dan tidak sedikit di antara mereka ikhwani ditakdirkan Allah mampir ke rumah baginda Rasulullah. Wallahi ikhwani, rumah itu sederhana. Rumah itu mungkin boleh dikatakan adalah rumah yang termasuk rumah yang sangat sederhana dibandingkan rumah-rumah lainnya. Tapi itu di mata manusia, di mata Allah, di mata malaikat Allah, di mata orang-orang soleh, para anbiya rasul, mereka tahu rumah itulah rumah yang paling mulia di sisi Allah. Karena di dalamnya ada baginda Rasulullah, ada seorang bayi yang agung, yang mulia, yang bahkan semua keagungan muncul dikarenakan dirinya. Imam Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi mengatakan bahkan, wa ma min mahmudin fil bariyatil mahmud illa mutalaqan an zainil wujud. Apapun keindahan, apapun yang kita puji, kecantikan, keagungan, kemuliaan ikhwani, semua yang ada pada diri manusia, termasuk yang ada pada Rasul dan Nabi, termasuk apa yang ada pada awliya-awliya Allah, kecuali mereka multamisun, mendapatkan itu semua dari sosok agung baginda Rasulullah SAW. Imam Bukhari pun mengatakan dengan senada, wa kullu min rasulillahi multamisun, semua mereka mendapatkan dari baginda Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, datang seorang mampir ke rumah Rasulullah. Rasul masih bayi ikhwani, Rasulullah masih bayi kecil. Mereka datang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Ibunda Rasulullah pun tahu hari itu begitu banyak orang-orang Bani Sa'diyah datang, dan ibunda Rasulullah pun berharap Rasulullah akan diambil oleh mereka untuk diasuh. Datang seorang kepada ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah pun membuka pintu ikhwani, lalu bertemulah dengan orang Bani Sa'ad. Lalu mereka berdialog, bercakap tentang apa tujuan datang. Mereka mengatakan, kami dari Bani Sa'ad menanyakan tentang perkara apakah engkau wahai ibu memiliki anak bayi untuk dititipkan kepada kami. Wallah ikhwani, ibunda Rasulullah gembira dengan ini, karena inilah yang beliau tunggu-tunggu. Tapi setelah dialog itu berlangsung sampai kepada pembicaraan mengenai berapa upah yang akan diberikan, terdiam ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah tidak bisa berucap ikhwani, karena beliau tidak memiliki harta yang banyak. Rasulullah yatim, Rasulullah yatim ikhwani. Abah Rasulullah meninggal, tidak meninggalkan harta untuk Rasulullah, tidak meninggalkan harta yang banyak untuk ibunda Rasulullah. Maka ketika ibunda Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu memberikan upah seperti yang kau miliki,
karena aku seorang janda dan bayi yang akan kutitipkan adalah bayi yatim yang abahnya tidak meninggalkan harta untuk kami. Lalu orang ini ikhwani karena memang kebutuhan lari meninggalkan Rasulullah, meninggalkan ibunda Rasulullah. Datang pula orang yang kedua menghampiri ibunda Rasulullah, bertanya tentang bayi. Lalu ibunda Rasul mengatakan, aku memiliki seorang bayi yang ingin kutitipkan. Sampai ketika berbicara itu tentang masalah upah, maka ini orang pun mundur ikhwani, karena ibunda Rasul mengatakan, aku tidak mampu memberikan upah yang layak untuk kalian, karena aku seorang janda yang miskin, memiliki anak yatim yang tidak mampu memberikan apa yang kalian inginkan. Mundur pula orang yang kedua ikhwani, mundur lagi orang yang ketiga. Berkali-kali orang datang, tidak ada satupun yang mengambil bayi agung Rasulullah. Setelah berselang cukup jauh waktu ikhwani, barulah Halimatus Sa'diyah sampai. Halimah sempat terenyuh hatinya, karena beliau menyaksikan hampir semua dari teman-temannya telah mendapatkan momongan bayi, sehingga beliau sempat berputus asa, apakah masih tersisa bayi untukku. Beliau pun berusaha untuk mendatangi rumah-rumah orang Mekah ikhwani. Datang ke satu rumah, beliau tanyakan tentang bayi, maka sahibul bait mengatakan, oh engkau terlambat wahai Halimah, fulan bin fulan temanmu telah mengambil anak kami. Datang ke rumah yang kedua pun sama, ke rumah ketiga pun sama, sampailah ditetapkan Allah Halimatus Sa'diyah sampai kepada rumah ibunda Rasulullah, sampai kepada rumah Rasulullah ikhwani. Halimah dengan keledainya yang begitu lemah, yang memang asli sebelum jalan saja sudah tidak bertenaga, ditambah lagi digunakan untuk perjalanan yang cukup jauh. Beliau datang mengetuk rumah ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah SAW tahu ini pun pasti ketokan dari orang-orang Bani Sa'ad. Berat ibunda Rasulullah untuk membuka pintu. Kenapa? Karena bukan satu, dua, tiga, tapi sudah berkali-kali mereka semua enggan untuk mengambil Rasulullah. Lalu Halimah pun mengetok pintu. Ibunda Rasulullah pun membuka pintu itu ikhwani. Lalu beliau pun dalam keadaan tidak lagi dalam keadaan ceria, tidak lagi dalam keadaan gembira, karena beliau tahu yang di depannya pun adalah Bani Sa'ad, dan terlintas di pikirannya ini pun akan sama seperti yang lain. Maka Halimah pun bertanya, wahai ibu, apakah engkau memiliki anak yang mau dititipkan? Maka ibunda Rasul terdiam cukup lama ikhwani, sehingga Halimah pun mengulangi pertanyaannya. Lalu ibunda Rasul menjawab dengan, engkau pasti sama seperti yang lain. Beliau tidak mengatakan aku punya anak, tapi beliau mengatakan engkau akan sama seperti yang lain. Halimah kaget ikhwani, kenapa engkau berkata demikian wahai ibu? Kenapa engkau mengatakan aku akan sama seperti yang lain? Maka ibunda Rasulullah mengatakan, telah berulang-ulang kali orang-orang Bani Sa'ad berdiri di depan pintuku menanyakan tentang anak. Aku katakan aku punya anak, tapi mereka tidak ada yang mau mengambil anakku. Halimah bertanya, ada sebab apa mereka enggan mengambil anakmu? Apakah ada suatu kekurangan pada anakmu? Spontan Halimah, spontan ibunda Rasulullah SAW Aminah ikhwani teriak, la wallah, tidak ada satu kekurangan pada anakku. Bahkan anakku adalah manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, paling indah yang terlahirkan di muka bumi Allah. Halimah bingung ikhwani, lalu kenapa mereka semua enggan mengambil anakmu? Maka ibunda Rasulullah mengatakan, karena aku adalah seorang janda dan anakku anak yatim, dan aku pun tidak mampu untuk memberikan imbalan untuk kalian. Ikhwani rahimakumullah, ahli sirah mengatakan Halimah pun sempat mundur meninggalkan ibunda Rasul, karena memang mereka keadaan mereka datang untuk mencari nafkah. Ketika mendengar imbalan itu tidak setimbal, mereka pun meninggalkan. Lalu Halimah berusaha mencari dan mencari dan mencari. Subhanallah, gaddarallah, jodoh yang memang telah ditetapkan Allah, beliau tidak mendapatkan lagi anak ikhwani. Sehingga akhirnya dia pun berpikir, kalau aku pulang tanpa membawa anak, alangkah meruginya aku. Biarlah aku akan kembali ke rumah ibu yang tadi. Dengan anak yatim itu aku berharap kepada Allah, keberkahan aku dapatkan katanya. Lalu beliau pun pulang ikhwani, mendatangi lagi ke rumah ibunda Rasulullah. Dia ketok kembali rumah ibunda Rasul, dan ibunda Rasul pun mendengar suara ini sama seperti suara yang tadi. Datang semangat pada dirinya, gembira, barangkali ini perempuan mau mengambil anakku. Beliau bergegas buka pintu ikhwani, dan ternyata benar didapatkan ada Halimatus Sa'diyah. Lalu ibunda Rasul mengatakan, ada gerangan apa engkau kembali? Maka Halimah mengatakan, aku ingin mengambil anakmu. Dengan apapun yang kau berikan, aku tak peduli, tapi aku yakin itu bayi membawa keberkahan, bayi yatim mendatangkan keberuntungan untukku, kata Halimah. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Dari cerita ini terangkat lagu qasidah yang sering kita lantunkan.
Qasidah yang mungkin tidak asing buat kita, yang mengatakan mamadda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida. Tidak ada mamadda, tidak ada orang yang mau mengulurkan tangannya untuk mengambil Rasulullah. Tidak ada orang yang mau mengambil Rasulullah kecuali perempuan yang diberuntungkan oleh Allah, Halimatus Sa'diyah. Maka Halimah pun ikhwani, beliau menambatkan kudanya di depan rumah Rasulullah, lalu dia bersiap untuk menerima bayi yang teragung baginda Rasulullah. Ibunda Rasulullah gembira ikhwani, bergegas ia siapkan apa yang akan dia miliki untuk Rasulullah. Halimah pun menunggu di depan pintu rumah Rasulullah. Ketika itu Rasulullah digendong oleh ibunya dalam keadaan tertutup mukanya dan jasadnya dengan selimut yang lembut yang halus. Maka Halimah subhanallah ikhwani, belum ia melihat Rasulullah, tapi hatinya sudah berdegup-degup, hatinya sudah tidak tahan untuk menggendong dan melihat muka agung Rasulullah. Maka ketika Rasulullah telah keluar dari pintu dalam gendongan ibunya, seakan-akan tanpa disadari Halimah ingin merebut Rasulullah. Maka ibunda Rasulullah SAW menyerahkan Rasulullah SAW kepada Halimah. Subhanallah ikhwani, ketika kain tipis yang lembut yang menutup muka Rasulullah itu dibuka, seakan-akan Rasulullah benar-benar paham tentang Halimatus Sa'diyah. Dibuka itu kain ikhwani, ketika ia menerima gendongan dari ibunda Rasulullah dan muka itu terbuka, subhanallah, senyuman pertama didapatkan oleh Halimah dari bayi yang mulia Rasulullah. Sallu ala Nabi. Senyuman Rasulullah ikhwani, senyuman Rasulullah, bayi, tapi wallah semua senyuman itu kalau kita mendapatkannya, sa'adatan kita dapatkan, beruntung dunia akhirat pasti. Halimah bingung ikhwani, cinta langsung penuh pada dirinya. Dia dekat Rasulullah, dia peluk Rasulullah. Ibunda Rasulullah pun gembira dan girang melihat ini Halimah begitu mencintai Rasulullah. Maka ia langsung berbalik mendatangi keledainya. Kita tahu ikhwani, keledai ini tak bertenaga, lemah, dipakai untuk jalan jauh, belum makan, dalam keadaan tak bertenaga sama sekali ikhwani. Tapi subhanallah, ketika Halimah mendatangi itu keledai, ini keledai tahu ikhwani, kalau yang digendong Halimah bukan sembarang bayi, tapi bayi yang paling agung di muka bumi Allah. Bahkan sejagat raya ini ikhwani tak pernah terlahirkan bayi melebihi daripada keagungan bayi Rasulullah. Ini keledai bangkit ikhwani, bangkit gagah perkasa, karena dia malu kalau keadaan lemah ketika menyambut baginda Rasulullah. Beliau gagah ikhwani, sehingga Halimah bingung, apakah ini keledai milikku? Bukankah tadi dalam keadaan lemah, lemas, kok bisanya dia gagah perkasa? Sampai Halimah bingung dan dia perhatikan, benar ini keledai milikku. Lalu Halimah kembali memandang kepada Rasulullah ikhwani, dan Rasul pun kembali memberikan pandangan yang tajam dan memberikan senyuman kepada Halimah, seakan-akan mengisyaratkan itu keledai menyambutku wahai Halimah. Ikhwani, kita pun harus seperti ini, semangat untuk Rasulullah, tampakkan gagah untuk Rasulullah. Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar bin Salim Ustadz A, hari terakhir beliau sebelum wafat ikhwani, beliau dalam keadaan sakit cukup berat, tidak keluar dari rumah berbulan-bulan. Hari itu maulid di Musola Al-Kautsar Sepolelir. Beliau rindu dengan maulid Rasulullah. Beliau rindu ingin merasakan kenikmatan perkumpulan mengenang Rasulullah, dan beliau merasakan benar kehadiran Rasulullah ikhwani. Lalu beliau memaksakan ingin hadir maulid, maka keluarganya pun mengusahakan untuk membawa beliau, dicarikan beca ikhwani. Lalu dalam keadaan beliau dipopong turun tangga rumahnya, lalu dinaikkan ke beca pun dipopong, sampai ketika sampai masuk lorong mendekati musola, yang mana beca ini nggak mungkin sampai ke depan pintu, mau ndak mau Habib A harus turun. Orang berebut untuk nyambut beliau ikhwani, tapi apa kata beliau ikhwani? Ndak usah aku dibopong, kata beliau, lepaskan aku nak gagahkan diri aku di hadapan Rasulullah, aku akan tampakkan aku kuat di hadapan Rasulullah. Dan beliau pun ikhwani disaksikan orang banyak mampu berjalan untuk duduk di musola untuk mengenang maulid seperti ini. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman Halimah udah pada duluan jalan,
Mereka sudah jauh meninggalkan Halimah. Halimah tertinggal di belakang. Tapi begitu memandang muka Rasulullah, kekuatan pada diri Halimah pun nampak hebat. Optimisnya luar biasa. Lalu dia bersegera melepaskan tambatan keledai miliknya, ikhwani. Ini keledai subhanallah ikhwani, begitu girang, begitu gembira, karena dia tahu di atas punggungnya ada seorang makhluk Allah yang mulia, beliau Rasulullah. Ada pada dirinya Rasulullah, maka muncul kekuatan yang luar biasa. Ini keledai yang sudah tertinggal berjam-jam jauhnya daripada perjalanan kuda dan onta, dengan izin Allah ikhwani, mampu menyusul, bahkan melampaui kuda dan onta-onta itu. Sampai mereka teman-teman Halimah kaget. Jangankan keledai yang lemah ikhwani, keledai yang sehat pun tidak mungkin mampu melampaui kuda dan onta. Tapi ini kekuatan bukan datang daripada keledai tersebut. Kekuatan muncul dari Rasulullah yang ada di atas punggung sang keledai. Sehingga mereka mengatakan, malaki ya Halimah, ada apa gerangan dengan engkau wahai Halimah, begitu hebat kendaraanmu? Halimah mengatakan, demi Allah aku pun tidak tahu, ini berkah bayi yatim yang kalian tinggalkan, tapi aku dikaruniakan Allah, kata beliau ikhwani. Jalan terus Halimah, jalan terus sampai Halimah sampai duluan ikhwani. Itu Bani Sa'ad sebelum mereka keluar meninggalkan kampung mereka dalam keadaan kering kerontang. Tidak ada tanaman di tempat mereka, tidak ada rumput sama sekali, bahkan banyak hewan-hewan yang telah mati. Halimah sampai duluan ke kampungnya ikhwani. Keajaiban keberkahan pun ditampakkan Allah. Irhasad demi irhasad ditunjukkan Allah. Halimah bingung ikhwani. Ketika beliau sampai di kampungnya, di depan rumahnya, keajaiban yang sangat luar biasa Allah tampakkan. Semua rumah-rumah orang tak ada rumput satupun yang tumbuh, tapi di halaman rumah Aminah penuh dengan rumput yang hijau. Sallu ala Nabi. Wallahi ikhwani, ini bumi pun nyambut Rasulullah. Bumi malu kalau dalam keadaan tidak indah di hadapan baginda Rasulullah. Rumput tumbuh hijau, sementara semua daerah tidak ada yang tumbuh rumput kecuali milik Halimah Sa'diyah. Lalu Halimah bingung ikhwani, ish minal ajaib, ini keajaiban apa pula? Lalu beliau kembali memandang Rasul yang digendongnya. Rasul pun kembali memberikan senyuman seakan-akan mengisyaratkan, itu rumput tumbuh karena aku wahai Halimah. Sallu ala Nabi. Bukan cuma itu ikhwani, Halimah turun, lalu dia tambatkan keledainya. Dia tahu ni keledai belum makan. Dia lihat rumput hijau yang banyak, dia ingin memotong rumput-rumput tersebut untuk diberikan kepada keledai. Masuk Halimah ke dalam rumahnya, membawa seperti pisau untuk memotong rumput. Keluar keajaiban berikutnya beliau dapatkan. Wallahi ikhwani bi'ainiha, dengan matanya dia saksikan, tuh rumput jalan mendekati mulut keledai minta dimakan. Sallu ala Nabi. Rumput berebut ikhwan minta dimakan sama tuh keledai. Ishfi, ada apa ikhwani? Karena ini rumput tahu nih keledai barusan berkhidmah untuk Rasulullah. Karena ini keledai barusan capek untuk menggendong Rasulullah. Ini rumput berebut pengen dimakan tuh keledai ikhwani. Halimah pun semakin bingung melihat ini keajaiban, tapi dia semakin yakin ini keajaiban muncul dari baginda Rasulullah. Masuk ia ke rumahnya ikhwani. Dia sadarinya pun lapar. Anaknya Syaimah pun dalam keadaan lapar. Lalu beliau berusaha untuk mencari minuman, susu, tapi dia tahu kambing-kambing miliknya sudah berapa hari pun tidak makan. Tidak ada yang memiliki susu. Tapi Halimah muncul keyakinan pada dirinya dengan keberkahan anak yatim ini. Ya Allah, aku yakin ada susu pada kambing-kambingku. Beliau masuk ikhwani ke kandang kambing miliknya dan dia dapatkan subhanallah, kambing-kambing miliknya penuh dengan susu. Sallu ala Nabi. Wahakadha ikhwani, keberkahan-keberkahan didapatkan oleh Halimah Sa'diyah. Dari mana ini datang keberkahan? Dari mana datang itu kekuatan pada keledai? Dari mana datang rumput yang tumbuh yang subur? Wallahi ikhwani, kulluna na'rif jawab. Semua kita tahu jawabannya. Semua kembali kepada Rasulullah. Semua kembali kepada Rasulullah. Ente sekarang di jalan model apapun ikhwani, ente tidak usah bingung. Ente tidak usah ngerasa lemah, ngerasa nggak mampu. Kalau engkau dekat dengan Rasulullah, engkau dimampukan oleh Allah. Engkau akan diberikan kekuatan oleh Allah. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana menjadikan Rasulullah bersama kita ikhwani? Rumah Halimah jadi berkah karena di situ ada Rasulullah. Keledai jadi kuat karena di situ ada Rasulullah. Semua jadi indah dan berkah ikhwani karena di situ ada Rasulullah.
Ente bingung rumah tangga ente sekarang, ribut terus, tidak ada kebaikan, susahan yang ada. Hayo, tidak perlu mengumpulkan orang banyak, baca maulid di rumah ente sendiri. Kumpulkan anak istri ente. Tidak ada yang bisa baca, ente sendiri baca maulid. Hadirkan Rasulullah dengan membaca maulid. Tapi maaf, bukan sekedar baca maulid, hidupkan sunnah Rasulullah. Koreksi kita ikhwani di rumah kita masing-masing. Apakah Rasulullah bersama kita? Apakah kita, istri kita, anak kita selalu bersalawat untuk Rasulullah? Apakah kita menghidupkan sunnah Rasul? Tidur cara Rasul, makan cara Rasul, istirahat cara Rasul, berpakaian cara Rasul, masuk kamar mandi cara Rasul? Atau justru kita tidak meniru Rasulullah? Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, fakumullah. Wallah miftah kulla khair. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bapak Ali Habsyi mengatakan dalam pembukaan salawat yang kita sering baca ikhwani, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah engkau kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, waftah minal khair kulla mughlaq. Bukakan ya Allah dari segala kebaikan dunia wa ukhra dengan berkat baginda Rasulullah. Apa yang tertutup buka dengan Rasulullah. Mari ikhwani rahimakumullah. Ini udah 12 malam antum hadir maulid, belum lagi maulid siang, belum terima maulid yang bainal isya'in ada yang mengadakan. Tanya diri kita masing-masing ikhwani, koreksi diri kita, udah ada belum Rasulullah pada diri kita? Adakah kerinduan pada diri kita pada Rasulullah ikhwani? Apakah hadir lalu pulang? Naam wallah, hasil berkah pasti, pahala pasti. Tapi kita kepengen yadum ikhwani, suatu yang nempel pada diri kita dan terus tumbuh pada diri kita, tidak hilang. Jangankan hilang, berkurang pun jangan ya Allah. Kita diterangkan oleh para asatis Masya Allah tiap malam, nasihat, sunnah, akhlak Rasulullah. Tapi sayang, habis seperti itu saja. Hanya sesaat kita kumpul, keluar dari sini majelis, kita pun kembali dengan keadaan kita masing-masing. La wallahi ikhwani, kafah, cukup sudah, ini malam ke-12. Tunjukkan kepada baginda Rasulullah, tunjukkan kepada orang-orang yang selama ini melihat kita keluar malam, pulang malam, kalau kami ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Mari kita hidupkan sunnah Nabi ikhwani. Yang masih malas sholat berjamaah apalagi ke masjid musola, nunggu kapan ikhwani? Apa kita nunggu Rasulullah bangkit lagi nyuruh kita? La wallah, itu orang yang benar-benar dungu dan ahmak. Warasatul anbiya, warasatul nabi, ada bersama kita para asatis, para ulama telah menyampaikan kepada kita sunnah Rasul. Mereka menyampaikan datang dari Rasulullah. Lalu kenapa kita tidak menjalankan apa yang datang dari mereka ikhwani? Mari sekali lagi ikhwani, berkat perkumpulan kita malam hari ini, terutama kita yang muda-muda, anda telah disucikan Allah malam hari ini. Bahkan kemarin disucikan Allah, kemarin lagi disucikan Allah. Kenapa kita kotori lagi ikhwani? Jaga pandangan anda setelah keluar dari tempat ini. Jaga pendengaran kita. Telinga kita sudah mulia ikhwan karena dengar salawat, dengar cerita Rasulullah. Tadi Habaib baca panjang Masya Allah. Inti enggak paham, tapi yakinkan paham tak paham, berkah pasti. Karena yang dibaca semua berhubungan dengan Rasulullah. Kalau kita cerita tentang para aulia yang terpampang foto yang disebading atau yang memiliki ini gedung, katakanlah Habib Alwi bin Syekh Segaf, maka rahmat Allah turun pasti. Bagaimana dengan kita mengenang, menyebutkan, menceritakan tentang pemimpin para semua aulia Allah, pemimpin para ulama, bahkan beliau Rasulullah alal itlaq la syak, pemimpin dari semua nabi dan rasul, beliau Muhammad ibn Abdullah yang kita dimuliakan Allah menjadi umatnya ikhwani, yang Nabi Musa alaihissalam kepengen jadi umat Rasulullah, tapi kita alhamdulillah telah dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memantapkan iman Islam kita ikhwani, dan kita kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Begitupun orang tua kita dan istri anak kita semua yang orang kita cintai, diberikan Allah istiqamah hati zahir wa batin, dan kita berikan orang, jadikan hamba Allah yang selalu menggembirakan hati baginda Rasulullah. Allahumma rzuqna mutaba'atan lahu sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa afiyah. Allahumma syarifna bi ru'yatih, Allahumma syarifna bi ittiba'ih, Allahumma syarifna bi dzikrih, Allahumma jama'na bi sallallahu alaihi wasallam jagaratan wa manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza minka wa ijabah minka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin wa na'udzu billahi min dzalik. Ma'asyiral habaib rahimakumullah, ini mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Minta maaf kalau kami mengangkat suara. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.